Jala bangku. Pelatih tim nasional Filipina U16 Yuki Matsuda mengakui permainan terorganisir timnas Indonesia U16 sangat berbahaya. Matsuda pun menambahkan dukungan penuh penonton di stadion memberikan tekanan kepada anak asuhnya. Lalu yang kita khawatirkan adalah banyak fans dari Indonesia seperti biasanya saat Anda menghadapi Indonesia, kata Matsuda Senin 24 Juni 2024. Lebih lanjut, Matsuda membeberkan pandangannya mengenai kekuatan timnas Indonesia U16. Kata dia, Alberto Hengga dan juga kawan-kawan punya permainan yang terorganisir dengan sistem yang apik dengan sisi serangan bagian kiri menjadi yang paling berbahaya. Mereka punya striker yang bagus, mereka punya pemain-pemain yang cepat, mereka juga lebih terorganisir, dan mereka juga punya sistem yang bagus, terutama di sisi kiri dan penyerang kiri. Itulah titik terkuatnya, ujar juru taktik asal Jepang tersebut. Karena itu, sebelum jalannya laga, Matsuda telah menganalisa kelemahan Indonesia lebih dahulu. Tujuannya agar dia bisa menerapkan taktik yang tepat untuk melawan sang tuan rumah karena menurutnya, Filipina punya peluang untuk bangkit dalam pertandingan malam ini. Hari ini, kita mencoba mencari titik lemahnya dengan sesama agar kita bisa menentukan taktik yang cocok. Kita punya kesempatan saat menghadapi Indonesia, pungkasnya. Skuad Garuda Asia melakoni laga kedua melawan Filipina di ajang Asian Cup U16 2024 di Stadion Manahan, Solo. Matthew Baker dan kawan-kawan mengawali perjalanan mereka di turnamen ini dengan cukup solid saat mengalahkan Singapura dengan skor telak 3-0. Melawan tim berjuluk The Oscars muda, Indonesia diprediksi tidak banyak mendapatkan masalah. Filipina di laga sebelumnya harus tumbang dari Laos dengan skor telak 3-0. Sementara itu, Nova Arianto selaku pelatih berharap pemainnya bisa menjaga momentum. Dia berharap sektor depan semakin solid dan bisa kembali mencetak banyak gol. Kalau mencetak gol pasti harapannya kita cetak banyak gol ya, kata Nova Arianto. Asisten pelatih timnas Indonesia ini melanjutkan, pemain diminta lebih nyaman saat berada di lapangan. Menurutnya, di pertandingan kedua seharusnya pemain bisa lebih percaya diri saat bermain. Dan tentunya, target utama adalah tetap membawa kemenangan di pertandingan malam ini. Tapi harapannya pemain bisa lebih enjoy lagi. Karena setelah melewati pertandingan pertama, harapannya di pertandingan kedua terbiasa. Lebih enjoy agar kita mendapatkan hasil yang lebih maksimal, tegasnya. Nova tidak memberikan target khusus kepada pemainnya, apalagi ini adalah turnamen perdana bagi skuad Garuda Asia. Namun mereka sudah mempersiapkan pertandingan melawan Filipina dengan maksimal, dan dia optimistis timnya bisa kembali meraih kemenangan di laga ini. Tak ada target gol, yang penting menang dulu aja, tugasnya. Timnas U16 Indonesia bertanding melawan Filipina pada lanjutan fase grup ASEAN Cup U16 2024. Skuad Garuda Asia dalam motivasi tinggi setelah memulai langkah mereka dengan solid di turnamen. Salah satu yang unik dari pendekatan Nova Arianto adalah menggunakan musik dengan beat tertentu sudah diaplikasikan sejak awal. Selain itu, beberapa aspek di timnas Indonesia seperti fase build-up terus diasah. Di samping itu, pelatih timnas U16 Filipina Yuki Matsuda memiliki penilaian tersendiri untuk skuad Indonesia. Menurutnya, lawan mereka kali ini memiliki sektor depan yang solid. Permainan cepat jadi andalan skuad Garuda Asia yang harus mereka bendung. Indonesia punya striker yang bagus. Mereka punya pemain-pemain yang cepat, kata Yuki Matsuda. Pelatih 38 tahun tersebut menilai bahwa sisi kiri jadi kekuatan utama timnas Indonesia. Di posisi tersebut ada Matthew Baker dan juga Zaha Bigoli yang bertugas. Dan ini telah jadi tantangan bagi Filipina untuk menahan gempuran dari lini tersebut. Pada turnamen ini Filipina tampil kurang maksimal karena tumbang dengan skor 3-0 dari Laos. Namun sebelum pertandingan, Yuki menegaskan bahwa mereka sudah mempersiapkan pertandingan melawan Indonesia dengan baik. Pelatih timnas U16 Filipina Yuki Matsuda akui sudah mempersiapkan mental pemainnya jelang melawan timnas U16 Indonesia. Bagi tim tuan rumah, Indonesia tentunya akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter. Berkaca dari laga perdana, ribuan supporter hadir dan juga memberikan teror yang cukup intens kepada pemain Singapura. Terlihat juga pemain Singapura tertekan pada awal babak pertama karena pendukung tuan rumah. Yuki Matsuda menjelaskan aspek tersebut mendapatkan perhatian khusus dari timnya. Dia menyoroti hadirnya supporter akan berpengaruh bagi pemainnya. Mereka juga telah mempersiapkan dengan baik agar tim berjuluk The Oscars muda tersebut tetap tenang dan juga fokus di lapangan. Yang kita khawatirkan adalah banyak fans dari Indonesia. Seperti yang diharapkan saat Anda menghadapi Indonesia, tahu-tahu jadi itu concern saya, kata Yuki Matsuda.
Pelatih berpaspor Jepang ini juga mengakui bahwa timnya kurang maksimal di laga perdana. Di saat itu mereka harus menerima kekalahan telak dengan skor 3-0 saat menghadapi Laos. Dan menurutnya ini adalah momen yang tepat untuk bangkit dan juga mendapatkan hasil maksimal saat melawan Indonesia. Persiapan kita sebelum lawan Indonesia sangat baik karena kita kemarin tidak beruntung kalah di laga perdana, tegasnya. Ya, Yuki menilai bahwa timnya kali ini datang dengan lebih siap. Tentunya mendapatkan kemenangan dari skuad Garuda Asia tidak akan mudah. Mereka dalam motivasi yang tinggi setelah menumbangkan Singapura dengan skor 3-0. Para pemain saat ini cukup fit. Saya pikir semuanya baik-baik saja, tukas Matsuda. Gelandang timnas U16 Indonesia Evandra Florastad nampak ketagihan mencetak gol di ASEAN Cup U16 2024. Maka dari itu, sebelum kick-off Evandra Florastad menargetkan 2 gol ke gawang Filipina pada laga kedua grup A ASEAN Cup U16 2024. Bismillah 2 gol, ucap Evandra Florastad saat ditemui oleh awak media. Evandra menambahkan Filipina kuat dalam penguasaan bola. Dia berkaca dari permainan Filipina pada duel kontra Laos. Skor akhir 3-0 menjadi kemenangan Laos atas Filipina. Filipina kuat dalam ball position, ujar pemain berusia 16 tahun ini. Kemarin kalah dari Laos karena miskom di lini tengah. Tim sendiri pelatih sudah memberitahu kelemahan Filipina dan insya Allah bisa maksimal, tutur Evandra. Sementara itu janji Evandra timnas U16 Indonesia akan berusaha meraih kemenangan besar atas Filipina. Dengan begitu, peluang timnas U16 Indonesia untuk lolos ke semifinal ajang yang sebelumnya bertitel Piala AFF U16 ini semakin lebar. Sebab hanya juara grup yang otomatis melaju ke 4 besar ASEAN Cup U16 2024. Pelatih timnas U16 Indonesia Nova Arianto bicara tentang 2 aspek yang harus dibenahi oleh timnya. Indonesia membuka langkah dengan mantap di ASEAN Cup U16 2024 dengan mengalahkan Singapura. Namun ada beberapa aspek yang harus mereka benahi dari laga tersebut. Dan salah satunya adalah finishing di depan gawang yang kembali jadi masalah di timnas. Nova Arianto juga menyadari masalah tersebut. Selain gagal memanfaatkan kesempatan dengan maksimal, permainan timnas juga masih belum dinamis. Beberapa kali mereka gagal memaksimalkan momentum dan juga gagal membangun serangan. Yang pasti masalah finishing yang pertama, yang kedua efisiensi ya, kata Nova Arianto. Ya, asisten pelatih timnas Indonesia ini menilai bahwa pemainnya masih belum tepat dalam mengambil keputusan. Mereka masih membutuhkan waktu untuk memilih dribble atau mengalirkan bola. Aspek tersebut yang jadi perhatian tim pelatih dalam persiapan tim. Pemain bola lebih harus efisien. Kapan harus dribbling, kapan harus passing. Itu yang masih kurang dari pemain. Tambahnya, Nova Arianto menilai bahwa pemainnya sebenarnya memiliki potensi yang besar. Apalagi pasca pembentukan tim ini adalah turnamen pertama bagi mereka. Dia optimistis timnya masih bisa terus berkembang jadi lebih baik seiring dengan berjalannya waktu. Harapannya pemain harus lebih berprogres agar ke depan bisa lebih baik, pungkasnya. Media asal Vietnam The Tau 247 menyalahkan cuaca panas Indonesia yang menjadi penyebab pemain timnas Brunei Darussalam U16, yakni Darwis Hafiz pingsan hingga masuk instalasi gawat darurat atau IGD saat tampil di Piala AFF U16 2024. Media Vietnam tersebut pun menyalahkan waktu bermain yang digelar pada sore hari sehingga pemain kepanasan hingga cepat merasa lelah. Ya, ada kejadian yang kurang mengenakan saat Vietnam U16 versus Brunei U16 di laga perdana grup B Piala AFF U16 2024. Laga yang berlangsung di Stadion Sriwedari Solo, Indonesia tersebut, yakni pada Sabtu 22 Juni 2024 itu sempat terhenti karena tumbangnya Darwis Hafiz di depan gawangnya sendiri. Berdasarkan pantauan The Tau 247 sebelum pingsannya Darwis Hafiz, sang pemain tidak disenggol siapapun. Ia hanya menerima umpan dari pemain Vietnam U16 dan juga tiba-tiba saja pingsan. Pemain Brunei itu pingsan ketika dia menerima bola hasil umpan pemain Vietnam. Dia terlihat tidak bertabrakan dengan pemain lain. Bunyi pernyataan pihak The Tau 247 dikutip pada Senin 24 Juni 2024. Ya, The Tau 247 pun menyalahkan waktu pertandingan yang digelar pada sore hari. Menurut media Vietnam tersebut, cuaca panas ekstrim membuat para pemain lebih cepat merasa lelah hingga akhirnya lemas dan juga pingsan. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.